Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatus Fitri Solihah dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukan menjelaskan, saya akan mereview pelajaran Al-Qur'an Hadis dari bab 1 sampai bab 3. Nah, yang pertama itu adalah tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Nah, di dalam bab 1 ini yaitu yang pertama ada surat At-Tahrim. Di dalam surat At-Tahrim ini dijelaskan bahwa seorang ayah harus menjaga keluarganya, yaitu anak dan istrinya, yaitu berupa menjaga dengan mengayomi dan pendidikan, dan juga untuk mendidik anaknya, yaitu pertama ketauhidan, ibadah, dan juga akhlak. Nah, di dalam surat At-Tahrim ini juga dijelaskan yaitu peran ayah atau kewajiban ayah kepada anak, yaitu pertama memberi makan, pakaian, pendidikan, tempat tinggal, dan juga perhatian. Nah, terus di surat yang kedua itu ada surat Toha. Nah, dalam surat Toha ini dijelaskan itu untuk melakukan sholat dan bersabar dalam mengerjakannya. Jelaskan juga jika kita maksudnya kayak ingin mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kita harus melaksanakan sholat, baik sholat sunnah, sholat fardu gitu kan. Terus harus memiliki sifat yang sabar, tabah gitu kan. Terus jangan terlalu bahagia dengan kenikmatan dunia ini, karena nikmat di dunia itu hanya sementara gitu. Kalau di akhirat itu adalah nikmat yang benar-benar kekal. Jadi kalau di dunia itu intinya sementara. Jadi intinya dalam surat Toha ini kita itu harus melaksanakan sholat dan memiliki sifat yang sabar dan tabah pada diri kita. Nah, selanjutnya itu kan surat Al-An'am. Nah, di surat Al-An'am ini kita itu diperintahkan untuk meninggalkan orang-orang yang menjadikan agama mereka itu sebagai permainan. Dan kita juga harus mengingatkan mereka terhadap Al-Quran agar tidak terjumus ke dalam perbuatan mereka sendiri. Nah, dan mereka itu adalah orang-orang yang terjerumus dalam neraka yang disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Nah, balasan untuk mereka adalah disediakan minuman mendidih dan azab yang pedih. Selanjutnya itu ada surat An-Nisa. Nah, di surat An-Nisa itu dijelaskan kita diperintahkan ibadah dengan ikhlas, yaitu ibadah makdah, yaitu puasa, sholat. Dan yang kedua yaitu ada ibadah wairu mahdah, yaitu ibadah keseluruhan atau kebaikan. Selanjutnya yaitu ada surat Al-Hud. Nah, di surat Al-Hud ini pada ayat 117 itu Allah bersabda, yaitu Allah tidak akan membinasakan negeri-negeri ini apabila di dalamnya masih ada orang-orang yang baik. Sedangkan di dalam surat 118 yaitu umat Islam bersatu dalam kebaikan dan kekufuran. Nah, selanjutnya yaitu ada hadis tentang tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan juga masyarakat. Nah, di hadis ini tuh Abdullah bin Umar itu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kamu semua adalah pemimpin dan harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang iman adalah pemimpin dan harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga dan harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pembantu adalah pemelihara terhadap harta tuannya dan dia juga harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Abdullah berkata, saya kira Rasulullah bersabda juga, dan seorang anak adalah pemelihara milik orang tuanya. Dia harus bertanggung jawab atas pemeliharaannya itu. Dan kamu semua adalah pemimpin dan harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Jadi intinya pada hadis ini yaitu kita semua adalah pemimpin dan kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita pimpin. Dan kita memasuki pada bab yang kedua. Yaitu bab kedua adalah berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Di dalam surat ini Allah itu menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di mana saja kita berada. Nah, dalam surat Al-Fatir ini Allah itu menurunkan Al-Quran untuk pedoman bagi umatnya. Dan di sini dijelaskan ada sikap-sikap mereka, diantaranya yaitu pada surat ini. Yang pertama yaitu kelompok pertama adalah mereka yang menzolimi dirinya sendiri. Kelompok kedua adalah mereka yang bersikap pertengahan, yaitu mereka di samping melaksanakan kewajiban dan menjauhi larang-larangannya, namun terkadang mereka ingin meninggalkan perkara-perkara tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada surat Al-Anfal ayat 97. Ini yaitu dijelaskan barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, mereka akan diberi kehidupan yang baik dan juga balasan berupa pahala juga. Terus selanjutnya yaitu ada hadisnya juga. Di sini hadisnya yaitu Rasulullah berkhutbah, lalu beliau bersabda,
Hai manusia, bertobatlah kamu kepada Allah sebelum kamu mati, dan bergegaslah kamu mengerjakan amal soleh sebelum kamu sibuk, dan ciptakanlah hubungan kamu dengan Tuhanmu dengan memperbanyak zikir, ingat sholat kepada Allah, dan banyak bersedekah dalam keadaan rahasia dan terang-terangan, sehingga kamu diberi pertolongan dan diperbaiki keadaanmu. Jadi dalam hadis ini tuh kita disuruh untuk tetap berbuat baik, beramal soleh, bersedekah. Tuh, segi bab ketiga, yaitu bab etos kerja. Dalam bab 4 ini, yaitu etos kerja, itu ada surat Al-Jumu'ah, yang di sini tuh isinya yaitu seruan kepada orang-orang yang beriman agar mendirikan sholat Jumat bagi yang mendengarkan seruan. Nah, seruan itu tuh berupa azan. Jadi bagi siapa saja yang mendengarkan seruan itu, mereka wajib untuk melakukan sholat Jumat. Itu pada ayat 9. Nah, sedangkan pada ayat 10 yaitu pada ayat 10 yaitu kita jika telah menunaikan sholat, segera untuk mencari karunia Allah dan kembali bertebaran di muka bumi dan mengerjakan urusan duniawi, berusaha mencari rezeki yang baik dan halal. Terus di ayat 11 itu tentang sikap sebagai orang-orang mukmin yang masih silau dalam perniagaan dengan duniawi padahal mereka sedang mendengarkan khutbah Nabi SAW. Terus di sini saya juga akan mereview tentang hadisnya. Hadis yang pertama yaitu itu isinya itu adalah motivasi untuk kaum muslimin untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Jadi kita harus pada hadis yang kedua itu kita disuruh untuk tidak memiliki sifat-sifat lemah, malas, dan juga penakut, loyo, dan kikir, dan mereka yang tidak memiliki sifat itu akan terlindungi dari siksa kubur. Terus hadis ketiga ini tuh kita itu disuruh untuk seimbang antara akhirat dan juga dunia, karena kehidupan dunia juga bisa mengantarkanmu menuju kehidupan akhirat gitu. Dan jangan menjadi beban untuk orang lain. Sekian review materi saya dari bab 1 sampai bab 3. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.